Kamu bisa kontrol stok, mencatat transaksi, sampai ke pembuatan laporan keuangan cukup dengan satu software akuntansi aja. Nah, yang paling hebatnya nanti semuanya akan berjalan secara otomatis. Apalagi kalau kamu menggunakan software akuntansi ini, kamu juga akan mendapatkan aplikasi kasir gratis. Nah, silakan tonton video ini sampai selesai supaya kamu tahu penjelasan lebih lengkapnya. Kayaknya enak banget deh kalau kamu lagi coba Create Online, terus nanti kamu dijelasin tentang fitur-fitur yang tersedia dan cara penggunaan Akret Online sesuai dengan kebutuhanmu. Khusus yang belum berlangganan Akret Online dan juga ingin menambah database baru, kamu berhak mendapatkan free konsultasi melalui Google Meet. Konsultasinya nanti langsung dengan saya dan juga tim trainer profesional dari Akret Online. Nah, nanti ada 3 poin yang akan dibahas di dalam konsultasi tersebut. Pertama, penjelasan fitur-fitur yang tersedia di Akret Online. Kedua, simulasi cara penggunaan Akret Online sesuai dengan kebutuhan bisnismu. Nah, yang ketiga, memberikan solusi jika kamu ada kendala pada pembukuan sebelumnya. Dengan begini, kamu bisa lebih memaksimalkan masa free trial tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Cara daftar untuk konsultasinya itu gampang banget kok, nggak sampai 1 menit juga udah selesai. Nanti kamu tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi, terus nanti kamu tinggal isi beberapa data yang dibutuhkan. Nah, kemudian kamu nanti akan langsung saya hubungi untuk penentuan jadwal konsultasinya. Jadwal konsultasinya ini nanti dibatasi setiap harinya. Jadi, pastikan kamu sudah booking jadwal konsultasinya untuk bisnis hebatmu. Coba kamu bayangkan perusahaan retail yang sering kita temui. Contohnya seperti Indomart atau Alfamart. Kedua perusahaan ini mempunyai stok yang banyak banget. Toko yang kecil aja udah punya banyak stok, apalagi kalau tokonya itu besar banget. Nah, ini pastinya akan bikin repot kalau kamu masih menggunakan pembukaan manual. Dan ini baru masalah tentang stok barang aja. Gimana mengenai tentang pembuatan laporan keuangan, mencatat transaksi, dan lain sebagainya. Kayaknya ini akan menjadi kendala banget kalau kamu masih pakai pembukaan yang manual. Maka dari itu, saya merekomendasikan software akuntansi untuk membantu proses pembukuan yang ada di bisnismu. Salah satu software akuntansi yang saya rekomendasikan adalah Accurate Online. Dan enaknya lagi, jika kamu menggunakan Accurate Online, kamu juga akan mendapatkan aplikasi kasir gratis dari Accurate Online dengan nama Accurate POS. Nah, biar kamu tahu ada fitur apa aja di Accurate Online dan Accurate POS, saya akan langsung praktek aja. Kamu bisa tonton video ini sampai selesai supaya kamu tahu penjelasan lengkapnya. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Accurate Online. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan software akuntansi atau saya menggunakan Accurate Online untuk sekarang untuk perusahaan dagang tapi yang tipenya itu retail. Jadi nanti kita akan fokus itu pada penjelasan perusahaan dagang tapi yang tipenya retail. Nah, ini adalah tampilan dari halaman di dalam database Accurate Online. Jadi ketika kamu masuk ke dalam database Accurate Online, dia tampilannya akan kayak gini. Nanti halaman pertamanya itu atau tampilan pertamanya dia akan namanya itu dashboard. Ini nanti untuk analisa kinerja perusahaan kamu di sini ada tampilan singkatnya. Nah, terus kalau kamu lihat di sebelah kiri, ini di sebelah kiri Accurate Online ini kita ada modul-modul yang disediakan oleh Accurate Online. Nah, terus kalau modulnya kamu klik, itu namanya kita fitur. Jadi nanti modul itu yang ada di sebelah kiri sini, nah fitur itu adalah yang di dalam modul tersebut. Jadi nanti ada 2 jenis nih namanya. Jadi ada modul dan fitur. Dan ini adalah modul-modul yang disediakan oleh Accurate Online. Dia udah lengkap banget. Ada pengaturan, terus nanti ada Accurate BOS, ada perusahaan, buku besar, kas and bank, penjualan, pembelian persediaan, sampai ke daftar laporan. Dan ini adalah modul yang sudah disediakan ketika kamu mengambil atau berlangganan Accurate Online. Nah, sebenarnya ketika kamu ingin menggunakan Accurate Online, nanti kamu bisa input dulu master datanya. Jadi master data itu kita ada 5 jenis di Accurate Online. Pertama, nanti kita ada namanya itu daftar akun perkiraan. Terus nanti kita ada daftar pelanggan di sini. Terus kemudian ada daftar supplier atau pemasok yang ada di modul pembelian. Kemudian kita ada daftar untuk barang dan jasa, dan terakhir nanti kita ada daftar aset tetap. Nah, kelima master data ini nanti kamu bisa import ke dalam Accurate Online dia via Excel. Nah, nanti untuk video penjelasannya sebenarnya saya udah pernah buat juga untuk cara import master data atau data dari Excel ke dalam database Accurate Online. Nah, untuk linknya nanti akan saya simpan di atas. Jadi nanti kamu bisa tonton cara terpisah untuk melihat cara import master datanya. Nah, tapi kalau untuk sekarang saya nggak akan praktek untuk cara import master data, karena kita nggak perlu terlalu banyak pakai untuk transaksi. Jadi nanti saya buat manual aja. Nah, di sini saya pertama, ini kan kita mau ngebahasnya itu kayak perusahaan dagang tapi yang tipenya retail ya. Ini saya analogikan atau saya gambarkan itu seperti kayak Indomart. Nah, Indomart itu kan dia langsung tuh jual barangnya ke customer.
Nah, untuk penjualannya itu nanti kita bisa menggunakan Acrobat POS. Nah, Acrobat POS itu sebenarnya dia aplikasi kasir itu bawaan dari Acrobat Online. Jadi nanti kamu bisa lihat, nah di sini kita ada namanya Acrobat POS. Nah, Acrobat POS ini nanti disediakan gratis untuk pengguna Acrobat Online. Tapi gratisnya itu hanya untuk cabang pertama aja. Jadi nanti kalau misalkan kamu ternyata, "Oh Mas, ternyata saya ada 2 cabang atau 2 outlet nih." Nah, nanti dari outlet kedua dan seterusnya itu kamu baru berbayar. Tapi kalau untuk outlet pertama atau cabang pertama itu masih gratis. Nah, di sini saya udah pasang Acrobat POS-nya, ini saya sudah setting juga. Nah, di sini saya juga nggak bakal ngejelasin cara setting Acrobat POS. Mungkin nanti cara settingnya saya akan buat videonya terpisah untuk video cara menggunakan aplikasi kasir untuk perusahaan dagang dan retail. Atau perusahaan dagang tapi tipenya retail, maaf. Jadi nanti saya akan buat penjelasannya terpisah untuk pengaturan Acrobat POS-nya. Nah, karena kita di sini fokusnya untuk Acrobat Online, jadi kita fokusnya ke Acrobat Online aja. Nah, nanti di Acrobat POS kita contoh untuk pembuatan transaksi aja paling. Nah, kita lanjut lagi. Ini saya kelas dulu. Nah, sebelum kita mulai menggunakan Acrobat Online, ini tadi saya juga udah menambahkan akun perkiraan. Berarti tadi saya cuma nambah saldo aja di sini. Nah, di sini ada saldo untuk Bank BCA karena nanti kita pakai untuk transaksi pembelian. Ini kita juga bisa sambil buka laporan ya. Nah, enak ya di Acrobat Online, laporannya itu dia ada 200 lebih jenisnya. Jadi nanti kamu bisa gunakan secara otomatis. Nah, nanti kamu tinggal pilih nih, kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kamu pengen buka laporan keuangan, buku besar, KSN bank, atau dan yang lain-lain. Nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, di sini saya pengen buka dulu laporan neracanya. Jadi nanti kita sambil transaksi itu kita sambil lihat laporannya. Nah, saya pengen buktiin kalau laporan yang ada di Acrobat Online itu kan dia udah real time ya. Jadi nanti kamu juga bisa sama-sama ngelihat. Nah, dia tampilannya kayak gini. Sebentar saya sederhanakan dulu. Nah, dia kayak gini nanti tampilannya. Ini adalah kita sambil lihat laporan racanya. Nah, laporan raca ini kan karena kita baru punya itu dia di kas N Bank aja, tadi 100 juta. Ini nanti kamu bisa lihat di sini nih. Nah, ini karena tadi saya tampilkan yang saldo nol, jadinya dia muncul semua. Kayak gini, walaupun dia nilainya itu nol. Nah, kalau kamu ilangin, kalau kamu pengen ilangin saldo nolnya, kamu tinggal ilangin aja di sini, terus kamu klik tampilkan. Dan dia kayak gini, ini tampilan sederhananya. Nah, sekarang kita mulai lagi. Ini kan tadi kita baru buka akun perkiraan. Jadi tadi saya nambah untuk saldonya aja, saldo awalnya di sini untuk Bank BCA. Nah, terus kita juga ada di sini namanya itu untuk kas kecil sama Bank BCA Toko, kayak gini. Ini kas toko maaf, kas toko dan Bank BCA Toko. Nah, ini saya gunakan, ini juga saya tambahkan tadi baru. Nah, ini nanti saya gunakan untuk Acrobat PS settingannya. Nah, paling tadi saya buat itu aja. Nah, sekarang karena kita mau praktek untuk transaksi, ini transaksi ini kan nanti kita gunakan kayak untuk pembelian dan penjualan. Pasti kan kita butuh barang yang kita jual nih contohnya. Nah, barang yang kamu beli ataupun kamu jual, nanti kamu tambahkan dulu di daftar barang dan jasa di sini. Nah, ini yang tadi saya bilang kamu bisa import juga, cuma untuk praktek kali ini kan saya pengen dia inputnya satu-satu aja, kita input manual. Nah, contohnya kita mau jual apa nih di sini? Contoh kita jual aja sabun namanya. Nah, di sini kita masukin sabun. Nah, kategori barang ya nanti kamu bisa sesuaikan. Nanti kamu bisa buat macam-macam nih. Contohnya kamu pengen buat kategorinya sabun. Nah, nanti di dalamnya ada sabun A, B, dan C. Terus nanti kamu bisa masukin kategorinya kategori barang itu untuk sampo atau odol. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan kayak gitu. Cuma karena saya nggak buat, ini kita pakai yang umum aja. Kita gabungin semua. Nah, untuk jenis barangnya, ini kita punya beberapa jenis. Nah, yang untuk persediaan ini, nanti kalau persediaan ini dia barang yang kita stok. Jadi nanti kita beli dan nanti stoknya itu akan kita kontrol, baru nanti kita jual. Nah, kalau non persediaan, ini stoknya itu nggak bisa kita kontrol. Jadi ketika kita beli, itu nanti akan langsung diakui sebagai beban. Jadi nanti stoknya itu akan kosong. Kemudian jasa ini nanti untuk jasa yang kita jual ataupun kita beli. Nah, untuk grup ini nanti dia fungsinya itu kayak produk bundling atau parcel biar gampang. Jadi dalam parcel itu kan biasanya ada produk A, B, dan C. Nah, kalau kamu ada produk bundling kayak gitu, kamu bisa pakai jenis barangnya yang grup di sini. Nah, kalau varian dan modifier ini dia jenis barang tambahan ketika kamu menambahkan Acrobat POS di database kamu. Jadi kalau kamu nggak nambahin Acrobat POS, dia cuma ada 4 aja di sini, jenis barangnya. Nah, nanti kalau kamu nambahin Acrobat POS, kamu ada tambahan varian dan modifier. Nah, kalau varian ini biasanya ini nanti untuk jenis-jenis barangnya.
Nah, contohnya nih biasanya kayak di toko sepatu ataupun toko baju. Nah, toko baju itu kan biasanya dalam baju polos warna hitam contohnya, atau baju lengan panjang, biar gampang. Nah, baju lengan panjang ini kan biasanya kita ada size-nya kan ya, ada S, M, XL ataupun L. Nah, itu nanti kamu bisa pakai varian. Jadi pas kamu klik dia nama barangnya baju lengan panjang, nah nanti kamu juga pilih variannya, ini ukurannya apa. Nah terus warnanya juga kamu bisa masukin sebagai varian, kayak gitu. Nah mungkin itu kegunaannya untuk varian. Nah kalau modifier, modifier ini biasanya kayak kalau kita ada di perusahaan atau bisnis yang bergerak di bidang F&B, itu kan dia ada kayak makanan itu pakai topping-topping ya, contohnya kayak es krim deh biar gampang. Nah es krim itu ada toppingnya kayak selai strawberry atau selai nanas, nah itu nanti bisa pakai yang modifier. Kayak gitu. Nah, untuk gambaran singkatnya kayak gitu. Mungkin nanti saya akan buat video penjelasan terpisah untuk cara penggunaan dari jenis barang ini. Nah, ini karena kita lanjut lagi ya. Nah, karena ini nama barangnya kan kita tadi sabun ya. Nah, karena sabun ini saya pengen kontrol stoknya, berarti saya pilih jenis barangnya itu yang persediaan. Nah, terus nanti kalau kamu pengen masukin barcode di sini juga bisa kamu masukin barcode. Nah, barcode ini nanti memudahkan kamu ketika kamu melakukan penjualan. Atau nanti kalau kamu input transaksi, pas kamu scan barcode-nya, dia akan langsung manggil tuh itemnya apa. Nah, itu kamu bisa gunakan barcode di sini. Nah, tapi sebagai catatan, Akurat Online ini dia hanya bisa membaca barcode aja. Akurat Online belum bisa membuat barcode-nya sendiri. Nah, kayak gitu, nanti kamu tinggal sesuaikan aja kalau kamu mau pakai barcode ataupun enggak. Ini nanti opsional. Nah, terus kita ada satuan. Nah, satuan di sini nanti Akurat Online juga bisa multi satuan. Contohnya kita satuan terkecilnya itu apa? Pieces. Nah, terus di atas pieces kamu ada apa? Contoh kita ada box. Nah, kamu nanti tambahkan nih sebagai data baru. Nah, nanti kamu ditanya, satu box ini berapa pieces? Contohnya satu box 10 pieces. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja terus. Kalau nanti di atasnya ada lagi, ya nanti kamu tinggal tambahkan lagi. Kayak gitu. Nah, ini di sini kita udah selesai. Nah, saya ada informasi tambahan lagi. Di sini kan kita ada informasi lainnya. Nah, di sini nanti kamu bisa masukkan nomor unik ataupun nomor produksi. Nanti kalau nomor unik itu dia kayak IMEI di handphone. Nah, kalau nomor produksi itu dia nomor untuk produksinya. Jadi nanti kamu bisa masukin, terus nanti kamu bisa pakai tanggal kadaluarsa di sini. Ini biasanya nanti kepakai banget. Untuk retail juga biasanya dipakai atau dia lebih tuh ke kayak apotek kayak gitu. Nah, nanti bisa pakai ini. Jadi kamu bisa kontrol tanggal kadaluarsanya. Cuma ini saya matikan dulu. Nah, terus kita lanjut ke tab yang selanjutnya. Tab selanjutnya nanti di sini kita ada untuk informasi penjualan dan informasi pembelian. Nanti kamu ditanya nih, harga jual satuannya itu berapa dari sabunnya ini. Contoh saya mau jual per piecesnya itu 20.000. Nah, kalau per boxnya berapa? Tadi kan satu box itu 10 pieces ya. Kita contoh aja ini jadi 200.000 satu boxnya. Nah, nanti di sini. Nah, terus di sini ada informasi tambahan lagi, nanti bisa untuk harga grosir atau nanti barang substitusinya. Nah, untuk harga grosir nanti saya akan jelaskan di video terpisah, karena kita kan ini dia fokusnya itu untuk yang retail. Jadi kita nggak pakai harga grosir, nanti kita pakai yang retail aja di sini. Nah, terus nanti kita juga ada informasi pembelian. Nanti kamu bisa masukin nih, pemasok utamanya siapa, terus nanti satuan belinya itu apa, harga beli, minimum beli, dan batas minimum stok. Nanti kamu bisa tambahkan di sini. Nah, kemudian kita maju lagi ke tab yang selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke tab yang stok. Di sini nanti kamu bisa masukin stok awal di sini. Nah, biasanya kalau untuk pengguna Create Online ini yang baru pakai, itu biasanya kan dia sudah punya pembukaan nih di pembukaan yang sebelumnya. Nah, nanti di pembukaan sebelumnya itu saldo akhirnya atau saldo semuanya itu kamu hitung dulu, kamu totalin, terus nanti kamu jadikan saldo akhir dan terus saldo akhir tersebut kamu jadikan saldo awal di Akurat Online. Nanti kamu tinggal masukin di sini nih. Kalau kamu ada saldo awalnya. Nah, nanti ditanya nih, ini gudangnya ada di mana, terus nanti per tanggal berapa, kuantitasnya berapa, terus satuannya itu apa, sama biaya satuan di sini nanti kamu bisa tambahkan. Nah, ini saya nggak isi, ini saya kosongin aja, terus nanti kita ada akun. Di sini nanti ada akun perkiraan yang terkait, nanti kamu bisa sesuaikan di sini, terus nanti di sini kamu juga bisa masukin gambar. Nah, kalau kamu masukin gambar di sini, nanti ketika kamu menggunakan Akurat POS, itu juga akan muncul gambarnya, sesuai yang kamu masukin di sini. Nah, terus ini yang terakhir adalah tab lain-lain. Tab lain-lain paling nanti untuk catatan dan dimensi aja. Nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, ini saya udah isinya ini aja. Nah, kalau udah kamu tinggal simpan. Nah, sekarang kamu berarti sudah punya satu master item atau satu barang nih dengan nama sabun. Nah, sabun ini kan stoknya dia masih kosong nih. Bagaimana cara kita menambah stoknya?
Nah, nambah stoknya itu gampang banget. Berarti kan kalau kita pengen nambah stok, otomatis kan kita harus beli dulu nih ke supplier atau ke pemasok. Nah, untuk alur pembeliannya nanti kita juga di sini disediakan. Jadi kita bisa masuk ke modul pembelian. Nah, ini adalah alur pembelian yang disediakan oleh Akurat Online. Jadi nanti ada pesanan pembelian, penerimaan, faktur, dan pembayaran pembelian. Cuma nanti di Akurat Online itu kita enaknya ada satu fitur tambahan lagi. Itu namanya dia di modul persediaan ini ada namanya fitur permintaan barang. Nah, fitur permintaan barang ini nanti biasanya digunakan oleh orang gudang ketika stok atau barang tersebut itu ingin ditambah atau ingin dibeli lagi. Nah, biasanya kan orang gudang itu yang info nih ke bagian purchasing. Pak, tolong belikan barang ini dong soalnya barang A atau sabun kita ini lagi kosong. Saya pengen pengajuan untuk pembelian barang. Nah, orang gudang bisa pakai fitur permintaan barang di sini. Nah, jadi ini saya contohin aja dari permintaan barang. Cuma nanti enaknya di Akret Online itu kamu bisa sesuaikan nih dengan alur yang ada di perusahaan kamu. Nah, contohnya Mas, saya ternyata nggak dari pesanan nih. Saya langsung dari faktur pembelian dan pembayaran pembelian aja. Nah, itu nggak masalah. Atau nanti kamu langsung terima barang juga, terus langsung faktur dan pembayaran pembelian itu juga nggak masalah. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan alur yang ada di perusahaan kamu. Nah, cuma untuk menjelaskan kali ini saya akan jelasinnya tuh tentang alur yang lengkapnya itu alur fullnya, biar nanti kamu ada gambaran. Nah, nanti kalau tentang pemakaian sih nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita masuk lagi ke fitur permintaan barang di sini. Nah, fitur permintaan barang nanti tampilannya dia sangat sederhana, soalnya kan dia biasanya dipakai orang gudang ya, dia nggak perlu informasi yang terlalu lengkap. Baik, nanti kita tinggal masukin aja tanggalnya. Nah, terus nanti kamu tinggal pilih nih, kamu itu permintaan barangnya itu beli apa. Contoh saya ternyata sabun, saya mau pesan sabun nih, contoh sabun kita kosong. Nah, saya pengen pesennya itu 100 pieces. Nah, nanti kamu tinggal masukin. Nah, di sini itu tadi kan saya sebutinnya itu dia informasinya nggak terlalu lengkap. Jadi kamu tinggal ditanya itu tanggal diminta, nama barang, dan kuantitasnya aja. Nah, kalau kamu lanjut juga dia nggak terlalu banyak di sini. Dia cuma tampilannya kayak gini. Soalnya kenapa? Karena ini kan dipakai oleh orang gudang, maaf. Jadi dia nggak perlu informasi terlalu lengkap. Nah, kalau udah oke, kalau kamu udah selesai semuanya, kamu tinggal simpan aja di sini. Nah, enaknya kalau di Akratana itu setiap transaksi yang kita input itu nanti ada template untuk print out-nya. Contoh, kita sambil buka ya, ini kan tadi kita buka permintaan barang. Ini kita bisa cetak, nah nanti kelihatan hasilnya. Jadi nanti semua transaksinya itu kamu input rapi di sistem, dan nanti kalau kamu butuh dokumentasinya, Akrat Online juga menyiapkan. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, ini tampilan sederhananya dia kayak gini. Ini adalah tampilan default dari Akurat Online. Nah, enaknya nanti kamu bisa edit lagi. Jadi kamu bisa masukin logo di sini atau nanti kamu bisa ubah atau kalau mau kamu bisa tambah, nanti kamu tinggal sesuaikan. Nanti kita sediain fiturnya itu ada di fitur desain cetakan di sini. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, kita lanjut lagi. Ini kita udah selesai untuk fitur permintaan barang. Nah, terus biasanya kan ini si orang gudang ya pasti info nih ke bagian purchasing. Pak atau Bu, saya udah memesan nih. Saya udah input untuk permintaan barang untuk pembelian sabun karena stok sabun di perusahaan kita ini lagi kosong. Nah, nanti si tugasnya purchasing ini nanti akan ngecek nih. Nah, nanti ngeceknya di sini, di pesanan pembelian. Nah, nanti tinggal dilihat. Nah, pemasoknya di sini, ini kan kita kalau buka lagi, saya sambil buka lagi ya. Di permintaan barang kan tadi cuma ada tanggal sama tipe permintaannya aja kan. Terus langsung milih item. Nah, kalau di sini dia lebih lengkap lagi. Jadi nanti ada pemasok, ada tanggal, terus di sini juga kolomnya dia lebih banyak. Nah, ini karena dia digunakan oleh orang purchasing biasanya. Nah, informasi ini biasanya diketahui nih soalnya oleh si orang purchasing atau bagian purchasing. Makanya dia lebih lengkap informasinya. Nah, ini saya close dulu sebentar. Nah, di sini nanti kamu ditanya nih, pemasoknya itu pengen beli ke siapa? Nah, karena saya datanya masih kosong, kita masukin aja dulu. Pemasok A di sini contohnya. Nah, kita simpan sebagai data baru. Nah, nanti tanggalnya kamu bisa pilih tanggal berapa. Nah, terus kita nggak perlu input lagi. Kita tinggal klik aja ambil dari sini, kita ambil dari permintaan. Nah, nanti kamu tinggal lihat aja nih. Oh, ternyata benar nih ada satu transaksi yang tadi diinput oleh orang gudang. Ini untuk permintaan barang. Dengan kode transaksinya ini nanti kelihatan. Nah, kalau kamu klik, oh kelihatan. Ternyata benar dia mesan sabun itu sebanyak 100 pieces. Baru kamu klik lanjut. Nah, di sini baru nanti kamu masukin harganya nih. Kamu harga belinya itu berapa? Contoh sabun itu harga satuannya 5.000. Nah, kayak gini. Nah, terus nanti kalau kamu punya multi gudang juga, di sini kamu bisa masukin, ini masuknya tuh ke gudang mana. Contoh kamu ada gudang A, B, dan C. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan di sini.
Nah, ini info lainnya dia untuk keterangan dan nomor permintaan. Nah, nomor permintaan ini tadi yang diinput oleh orang gudang. Kayak gitu. Nah, kalau udah selesai kamu tinggal klik lanjut. Terus di sini paling nanti ada info lainnya. Nanti ada syarat pembayarannya juga. Jadi nanti kamu bisa masukin termin. Contoh kita net 30 ya. Nanti biar kita buka juga laporan utangnya. Terus nanti alamat kirimnya kamu tinggal masukin. Di sini nanti untuk tab untuk biaya lainnya. Cuma ini nggak saya isi. Nah, ini kita simpan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, nanti kalau kamu setiap input transaksi, itu kamu akan dapat juga untuk template printout-nya. Nanti kamu bisa lihat di sini. Nah, ini adalah template printout untuk pesanan pembelian. Nah, ini kita close, kita lanjut lagi. Nah, untuk pesanan pembelian ini dia belum ada jurnal yang terbentuk. Soalnya kan kita baru nyatet aja nih kalau kita ini udah pesanan pembelian atau melakukan pesanan ke pemasok A. Jadi dia belum ada jurnal terbentuk. Ini untuk pencatatan aja. Nah, nanti setelah pesanan pembelian itu alurnya adalah penerimaan barang. Nah, di sini baru ada mulai jurnal yang terbentuk karena udah ada barang nih yang masuk ke kita. Nah, nanti kamu ditanya nih, ini diterimanya dari siapa? Ini kan nanti kamu pasti dapat surat jalan nih. Ini nanti juga kan dipakai oleh orang gudang ya. Nanti kelihatan, oh ternyata saya terima barang tuh dari pemasok A. Nah, di sini ada nomor terima. Di sini ada 2 nomor nih. Ada nomor form dan nomor terima. Nomor terima ini adalah nomor surat jalan yang kamu dapatkan dari supplier. Nanti kamu input di sini. Nah, kalau nomor form ini adalah nomor untuk internal perusahaan kamu. Nah, kenapa nomor terima ini kamu harus inputnya manual? Ini karena kan setiap pemasok atau supplier kan pastinya dia berbeda-beda nih tipe penomorannya. Nah, nanti kamu makanya di sini penomorannya itu manual. Cuma kalau di sini kamu bisa otomatis atau manual, kamu bisa sesuaikan. Nah, terus kalau udah kamu tinggal klik ambil lagi dari sini, kita ambil dari pesanan, maaf. Nah, nanti kelihatan. Nah, oh ternyata ada sabun nih, sebanyak 100 pieces. Ini nanti harus masuk ke gudang utama. Nanti kamu tinggal klik lanjut aja. Nah, ini kalau udah kamu klik lanjut, kita simpan. Nah, kalau kamu lihat di sini kan udah ada jurnal yang terbentuk nih. Ini kita lihat di sini, di rincian jurnalnya. Nah, kayak gini. Jadi persediaannya bertambah, terus nanti ada hutang pembelian belum ditagih. Nah, kenapa hutang pembelian belum ditagih? Karena kita baru terima barang doang nih, belum input faktur pembeliannya. Nah, kalau kita cek lagi di laporan racanya, tadi ketutup, saya buka lagi. Kita buka laporan raca per tanggal hari ini. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata kita ada saldo bank BCA yang tadi 100 juta, terus nilai persediaan kita bertambah. Dan hutang pembelian belum ditagih juga bertambah. Nah, nanti di sini kalau kita udah input faktur pembelian, hutang pembelian belum ditagih ini dia akan berubah jadi utang usaha. Kayak gitu nanti akan berubah. Nah, kita lanjut lagi biar kamu bisa lihat perubahannya. Ini kan kita udah terima barang nih. Berarti selanjutnya kan pasti kita dikirimin faktur atau kita ditagih nih sama suppliernya. Nah, nanti kalau kamu udah dikirimin faktur pembelian, kamu tinggal klik aja faktur pembelian. Nah, di sini nanti kamu tinggal pilih kamu pemasoknya itu dari mana. Terus kamu tinggal klik ambil, ini sama kayak sebelumnya, dia mirip. Nah, tadi kan kita terakhir yang penerimaan ya. Kita tinggal klik penerimaan, kita masukin. Nah, ini kita klik lanjut. Nah, ini nomor fakturnya, ini nomor faktur yang didapat dari supplier. Ini kita tinggal masukin. Dan cara pembayarannya dia udah benar, nah 30. Nah, ini saya sambil buka juga laporan utangnya. Jadi nanti kamu biar bisa lihat laporan utang. Nah, di sini kan kita masih kosong nih laporan utangnya. Nah, kalau ini kita simpan, nah ini kita sambil lihat jurnalnya dulu, biar kamu bisa ngecek kayak gini. Jadi hutang pembelian belum ditagih pada utang usaha. Nah, kalau kita cek di daftar laporannya, pertama kita cek laporan utangnya dulu. Nah, dia akan bertambah. Oh, ternyata kita punya utang ke pemasok A nih. Ini tanggal transaksi itu tanggal 3 Juni, itu temponya tanggal 3 Juli senilai 500.000. Nah, kalau kita cek di laporan racanya, yang tadi hutang pembelian pembelian belum ditagih, ini akan berubah jadi utang usaha, kayak gitu. Jadi nanti semuanya real time. Dan barang dan jasanya kalau kita cek, ini juga udah akan bertambah nih. Nah, di sini juga enaknya kita ada mutasinya. Kalau kamu pengen lihat mutasinya, ini kita bisa refresh, nah kelihatan. Oh, ternyata kita ada penerimaan barang nih, tanggal 3 Juni, ini kita terima dari pemasok A sebanyak 100, itu ada di gudang utama.
Kayak gitu, nanti semuanya kelihatan jadinya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke proses yang terakhir. Jadi setelah kita faktur pembelian, ini kan kita udah pencatatan untuk utang ya. Jadi faktur pembelian itu nanti untuk pengakuan utang kita. Nah, kalau kita mau ngelunasin gimana, Mas? Ya kamu tinggal klik proses ke pembayaran atau kamu masuk ke modul pembelian dan fitur pembayaran pembelian di sini. Saya sambil close dulu sebentar. Nah, di sini nanti kamu tinggal pilih aja kamu mau bayarnya itu ke mana, terus kamu pengen bayar pakai apa. Kita kan ada uangnya di bank BCA ya. Kita pilih bank BCA. Nah, di sini kamu tinggal ambil aja. Nah, nanti kelihatan fakturnya yang kamu mau ambil. Nah, kalau kamu punya beberapa faktur dan ingin dibayar sekaligus, itu juga nanti bisa. Kamu bisa tambahin di sini. Nah, di sini juga nanti kamu bisa ada pilihan, kamu bisa bayar semuanya ataupun kamu bayar parsial. Kalau kamu parsial, ya kamu tinggal edit aja di sini. Nanti kamu bayar 300.000 dulu, nanti bisa diedit. Atau kamu mau lunasin aja, Mas, ya udah nanti kamu tinggal lunasin di sini 500.000, terus kamu tinggal klik yang di sini, hitung nilai pembayaran. Terus kalau udah, kamu tinggal simpan. Nah, kalau kita cek lagi di sini, di faktur belum lunasnya, ya kan tadi kita masih ada utang 500.000 ya. Kalau kita refresh, dia akan menghilang, berarti utang kita udah lunas. Terus nanti di sini juga kelihatan di laporan racanya. Utang usahanya akan menghilang dan saldo kita yang ada di bank BCA akan berkurang karena tadi kita pakai untuk membayar utangnya. Kayak gitu. Jadi nanti semuanya real time. Nah, ini adalah alur pembelian yang ada di Akret Online. Nah, kalau untuk alur penjualannya itu kayak gimana, Mas? Nah, alur penjualannya itu nanti sebenarnya kita ada modul penjualannya khusus. Di sini nanti dari penawaran pembelian, pesanan sampai ke penerimaan penjualan. Nah, di sini kenapa saya nggak pakai modul penjualan ini? Ini biasanya saya gunakan untuk perusahaan dagang tapi yang B2B, yang bisnis to bisnis. Nah, biasanya itu kan dia nanti ada alurnya tuh. Kayak dari penawaran dulu, baru nanti kamu kirim pesanan, sampai nanti pengirimannya, terus sampai faktur, baru penerimaan penjualan. Nah, tapi kalau untuk perusahaan retail itu kan biasanya dia kan B2C ya. Jadi nanti ada customer datang, terus beli, bawa barangnya. Terus nanti ada customer lagi datang, beli, dan barang bawanya. Bawa barangnya, maaf. Nah, biasanya kan alurnya kayak gitu. Nah, kalau kamu input dulu di faktur penjualan, baru penerimaan penjualan itu kan nanti agak lama dia prosesnya atau alurnya. Nah, makanya di sini saya sarankan, kalau kamu perusahaan retail itu kamu pakai aplikasi kasir. Jadi nanti biar cepat di inputnya. Nah, aplikasi kasir di sini nanti kita itu berbasisnya Android. Cuma karena saya pengen buat video ini, jadi saya pakai emulator. Jadi nanti biar gampang saya ngerekamnya juga. Nah, nanti tapi saran saya kalau kamu pengen pakai di bisnismu, kamu jangan pakai emulator juga. Saran saya kamu pakai device Android aja. Soalnya saya nggak tahu nih kalau emulator itu kan kadang dia ada crash atau nanti agak lemot atau nanti nggak bisa dibuka. Nah, saya nggak tahu kayak gitu. Makanya saran saya kalau kamu pengen pakai di bisnismu, itu kamu pakai device yang Android aja. Nah, enaknya kalau kamu pakai Acrobat POS itu salah satu kelebihannya adalah nanti kamu tuh database-nya satu dengan Acrobat Online. Jadi kamu nggak perlu buat database lagi nih di Acrobat POS. Jadi nanti ketika kamu download Acrobat POS ya di Google Play, itu nanti kamu tinggal tarik aja. Nanti kamu tinggal koneksikan aja dengan Acrobat Online yang kamu punya. Terus nanti si Acrobat POS akan menarik database Acrobat Online-mu. Nanti dia tampilannya akan langsung kayak gini. Nah, ini nanti ini contohnya saya ada 2 user ya, ada Bo dan Tri. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan di sini. Kalau misalnya kamu user POS itu ada banyak, ya berarti nanti dia akan muncul lagi di sini. Ini contohnya saya pakai Tri di sini. Nah, ini nanti juga kita enaknya ada PIN. Nanti kamu bisa buat PIN di sini. Cuma saya nggak pakai PIN, kita mulai shift aja. Nanti ditanya nih, modalnya itu berapa, kamu klik lanjut. Nah, di sini baru kelihatan nih, oh ternyata yang tadi kita input nih sabun ini masuk ke sini. Ini harga jualnya 20.000. Nah, ini yang kotak di atas ini, kalau tadi kamu masukin gambar di master barangnya, ini nanti akan muncul. Dia akan munculnya tuh di sini nih. Jadi sabunnya itu ada gambarnya. Nah, ini kan tadi di sini nih ada tab untuk gambar. Nah, nanti kamu bisa input di sini biar di sininya tuh muncul gambar. Nah, terus untuk fitur-fitur yang di Acrobat PS dia ada kayak gini. Dia ada pesanan baru, ini pesanan baru kayak gini tampilannya. Terus nanti kita ada open bill, riwayat penjualan, biaya, pelanggan, karyawan, laporan, dan pengaturan. Cuma laporan di sini dia nggak selengkap yang di Acrobat Online. Jadi dia laporan singkatnya aja di sini. Nah, enaknya nanti kalau ini kan dia terintegrasi sama Acrobat Online ya. Nah, kalau kamu pengen lihat laporan lengkapnya, kamu tinggal buka Acrobat Online aja. Jadi nanti dia saling terintegrasi. Nah, sekarang kita contoh untuk penginputan transaksinya. Ini kita buat pesanan baru. Nah, di sini nanti kamu tinggal klik sabun contohnya.
Nah, karena tadi kita multi unit atau multi satuan, di sini kamu bisa pilih, kamu mau jualnya tuh apa? Ada satuannya pieces sama box. Cuma saya pengen jualnya yang pieces, nanti kamu tinggal pilih nih, kamu ngejualnya berapa. Contoh ternyata saya jualnya 5 Mas. Nah, nanti kalau udah oke, ini kan kamu ada subtotalnya nih, nanti harganya juga kamu bisa sesuaikan di sini kalau kamu bisa kalau harganya itu ternyata kamu bisa ubah, nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, terus kalau udah oke, tinggal simpan aja. Nah, terus tinggal klik bayar di sini. Nah, baru di sini nanti ada beberapa pilihan yang kamu bisa pakai. Nanti kita ada pembayaran tunai, ada yang non tunai, dan split. Nah, ini pengaturannya nanti bisa kamu sesuaikan dengan yang ada di pengaturan POS di sini. Nah, di sini. Nah, ini mungkin yang nanti akan saya jelaskan pada video terpisah. Nah, nanti dia tampilannya kayak gini. Nah, contoh ternyata, "Oh, Mas, saya mau pakai bayar itu dari bank BCA." Dia pakai ATM BCA atau debit BCA, maaf. Nah, nanti kamu tinggal pilih di sini aja kalau pakai edisi BCA. Cuma kalau pakai tunai ya nanti kamu tinggal masukin tunai aja di sini. Baru kamu klik bayar. Nah, di sini ini kan udah selesai ya, transaksinya udah berhasil dan pembayaran itu pakai uang pas. Kalau nanti kamu ada kembalinya, dia juga ada pilihan tulisannya di sini, kembali berapa rupiah nanti kelihatan. Nah, enaknya ini kan tadi saya bilang kalau Akred PS itu dia terintegrasi sama Akred Online. Jadi kalau nanti kamu buka transaksinya di faktur penjualan, itu dia akan langsung bertambah. Nah, di sini. Kalau kita lihat, ada sabun sebanyak 5 pieces. Jadi tadi sesuai dengan transaksi yang kita input di Akred POS. Terus kalau kita lihat di penerimaan penjualannya, dia akan langsung bertambah. Kayak gini, ada uang masuk tunai sebanyak 100.000. Nah, kalau kita lihat laporannya, nah dia akan kayak gini. Jadi kas toko kita akan bertambah. Ini kan tadi uangnya itu masuk ke kas toko ya. Ini jadi 100.000. Nah, terus akun persediaan kita akan berkurang jadi 475. Nah, kita ada laba tahun ininya tuh jadi 75.000. Nah, terus kita juga bisa lihat laporan itu namanya laporan laba rugi, maaf. Kita sambil buka laporan laba rugi. Nah, nanti kelihatan. Jadi kita tadi ada transaksi penjualan, kita ada pendapatan sebanyak 100.000. Ini dengan beban pokok penjualannya itu 25.000. Jadi kita punya laba kotor senilai 75.000. Ini kita belum ada beban operasional, jadi kita belum ada tambahan lagi. Nah, mungkin nanti saya akan praktek untuk pencatatan beban operasional juga. Jadi nanti kamu bisa lihat. Nah, terus kalau kamu pengen lihat rincinya kayak gini, kamu bisa klik lagi nih. Ternyata kamu pengen lihat nih, ini penjualan saya dari mana sih? Nah, kamu tinggal klik aja di sini. Nah, dia akan berubah kayak gini tampilannya. Nah, kayak gitu. Jadi enak banget nanti dia saling integrasi nih antara Akred Online sama Akred POS. Jadi nanti bagian penjualan di-handle oleh Akred POS dan nanti untuk bagian pembukaan atau back office-nya di-handle oleh Akred Online. Nah, kita coba contoh satu lagi. Kita pakai edisi BCA contohnya. Kita mau jual 50 sabun. Kita bayar, pakai edisi BCA, kita simpan. Nah, udah. Kalau kita cek, ini kita close dulu, ini kita refresh. Nah, dia akan bertambah. Kalau kita klik, nah dia nambah. Tadi ada transaksi 1 juta. Terus ini saya close dulu, di laporan racanya, dia akan bertambah juga, Bank BCA Toko, terus akun persediaannya akan berkurang, kayak gitu. Jadi nanti semuanya tuh real time. Nah, sekarang coba kita untuk input transaksi biaya operasional. Ini kan kita udah selesai tadi ya, untuk persediaan, penjualan, dan pembelian. Sekarang kita catat untuk biaya operasionalnya. Nah, untuk pencatatan biaya operasional itu nanti kita pakai fitur atau modul yang ada di KSN Bank sini. Kita pakai fitur yang pembayaran. Nah, pembayaran ini nanti kamu bisa pilih nih, kamu bayar itu pakai uang mana. Contoh kita pakai Bank BCA aja. Ini kan kita ada saldonya itu 99.500.000. Ini kita klik. Nah, nanti kamu ditanya nih, kamu mau bayar apa? Beban apa nih? Contoh kita mau bayar beban listrik, 100.000 contohnya. Nah, terus kamu pengen bayar beban apa lagi? Nah, nanti kamu tinggal pilih aja di sini. Nah, kalau akun bebannya belum ada, kamu bisa tambahkan di sini di akun perkiraan. Nah, nanti kamu pilih yang tipenya itu beban. Kayak gini. Nanti kita ada tipe akun yang bisa kamu pilih. Nah, kalau kamu pengen nambahin lagi, ini kita contohnya satu lagi beban PAM contohnya nih.
PAM-nya 200.000 gitu ya. Berarti nanti ada totalnya 300.000 kalau kita simpan, dan di sini dia akan bertambah biaya operasionalnya. Nah, kayak gini. Jadi dari tadi kita penjualan itu 1.100.000, terus kita ada beban pokok penjualan 275.000, dan ternyata kita ada beban operasional. Ini untuk listrik dan PAM ini senilai 300.000. Jadi kita punya laba bersihnya itu 525.000. Kalau kita lihat lagi di sini, kalau kita refresh, dia akan berkurang juga di sini. Gitu. Jadi nanti enak banget. Semuanya itu dia real time dan semuanya nanti berjalan otomatis. Nah, selain itu nanti kamu juga ada laporannya itu namanya arus kas. Kalau kamu pengen buka laporan arus kasnya, nah nanti kelihatan kayak gini. Terus nanti kita juga ada laporan arus kasnya itu dia ada 2, ini kan yang tak langsung ya. Dia satu lagi tuh yang langsung. Nah, kayak gini. Jadi semuanya itu real time, enak banget. Nah, makanya nanti tugas kamu itu hanya input transaksi aja sebenarnya. Nah, paling yang nanti agak repot itu ketika kamu setup database. Jika nanti kamu sediain untuk master datanya itu. Nah, paling nanti dia yang agak lama itu pas ketika kamu setup database-nya. Nah, setelah itu sih dia nanti gampang kamu tinggal input-input transaksinya aja. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang penggunaan software akuntansi dari Akuret Online untuk perusahaan dagang yang tipenya retail. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Banyak banget manfaat yang akan kamu dapatkan. Semuanya nanti bisa jadi lebih cepat dan juga lebih mudah. Gimana kalau kamu masih pakai pembukaan manual? Kayaknya kamu nggak bisa kayak gitu deh. Saatnya kamu beralih menggunakan Akuret Online. Kami juga menyediakan fasilitas free trial selama 30 hari, yang dimana nanti semua fiturnya itu sama seperti ketika kamu berlangganan. Enak banget kan? Untuk pendaftaran free trialnya, kamu tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Kamu bisa daftar sekarang dan kamu juga bisa mendapatkan voucher cashback senilai Rp500.000. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang demo software akuntansi untuk perusahaan dagang yang bertipe retail. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.